Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan CSS framework yang berfokus pada utility first class, yang artinya teman-teman tidak perlu lagi repot-repot memikirkan nama kelas. Sebagai contoh, ini merupakan utility class dari Tailwind, yaitu Flex, PT4, Text Center, dan yang lain-lain. Untuk penggunanya sendiri, bisa teman-teman lihat di sini, mirip-mirip menggunakan Vanilla CSS atau CSS murni. Hanya saja di sini penggunanya dipersingkat lagi. Lalu, siapa saja yang telah menggunakan Tailwind CSS, teman-teman bisa lihat di showcase dari Docs Tailwind. Nah, di sini ada banyak. Contohnya di sini ada OpenAI, Shopify, dan yang lain-lain. Lalu, untuk studi kasusnya, kita akan mengklon UI YouTube versi desktopnya. Kemudian, pastikan teman-teman telah menginstal Node.js di komputer teman-teman masing-masing, karena kita akan menginstal Tailwind menggunakan Node.js. Oke, di sini saya telah membuka text editor saja, yaitu Visual Studio Code, dan untuk isinya masih kosong. Pertama, kita akan menginit project kita dulu. Silakan buka terminalnya, tekan Ctrl backtick, dan ketikkan npm init -y. Kita akan menggunakan default value-nya, enter. Oke, maka akan dibuat packet.json. Setelah itu, kita akan menginstal Tailwind. Ketikkan npm i-d besar, kemudian Tailwind CSS, spasi post CSS, spasi auto prefixer. Nah, kedua ini, post CSS, kemudian auto prefixer, merupakan dependensi dari Tailwind CSS. Jadi, agar Tailwind CSS ini berjalan, Tailwind CSS ini membutuhkan post CSS dan auto prefixer. Nah, di sini saya menginstal Vite ini sebagai web server, supaya apabila ada perubahan di file, maka halaman web akan di-reload otomatis. Kemudian tekan enter. Setelah itu, kita akan mengenerate Tailwind config. Ketikkan npx Tailwind CSS spasi init -p. Sekalian juga kita akan mengenerate post CSS config. Tekan enter, maka telah dibuat Tailwind config. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi pada Tailwind, silakan teman-teman menginstal ekstensi yang bernama Tailwind IntelliSense. Ekstensi ini berguna untuk memudahkan kita dalam menggunakan Tailwind CSS. Setelah teman-teman install, silakan juga teman-teman menginstal Prettier untuk kode format, supaya kodenya rapi. Setelah itu kita akan setup untuk ekstensinya. Tekan Ctrl koma, ketikkan save. Teman-teman centang ya, kalau belum dicentang. Kita akan format kodenya ketika kita save. Kemudian kita akan setting quick suggestion. Nah, di sini silakan teman-teman ganti stringnya menjadi on. Apabila masih off, silakan klik ini, kemudian teman-teman ganti menjadi on. Setelah itu tekan OK. Ini agar IntelliSense Tailwind CSS langsung bekerja ketika kita mengetikkan string di kelas. Jika sudah, silakan close saja. Oke, kita akan mulai setup Tailwind ke file tailwind.config. Dan di sini ada beberapa properti, ada konten, theme, plugins. Di konten ini digunakan untuk memberitahukan Tailwind di file mana kita akan menggunakannya. Nah, di sini kita akan menggunakannya di index.html. Kita berikan path-nya index.html. Dan untuk theme sendiri digunakan untuk mengcustomize style Tailwind CSS ataupun menambahkan style kita sendiri. Dan plugin untuk menambahkan plugin, baik itu plugin teman-teman sendiri ataupun yang lain. Untuk saat ini biarkan saja isinya seperti ini. Kita save. Berikutnya buat file CSS untuk menambahkan style Tailwind, style.css. Sini kita akan menggunakan directive Tailwind, add Tailwind, kemudian kita tambahkan base-nya, yaitu base style-nya. Kemudian kita akan tambahkan komponennya, dan berikutnya kita tambahkan utility-nya. Save. Kemudian
buat file index.html, index.html. Untuk isinya kita akan menggunakan emmet, tekan tanda seru, dan enter, maka akan dibuatkan dasar strukturnya. Untuk titelnya kita ganti menjadi Learn Tailwind, dan di atas sini kita akan tambahkan CSS, link CSS, sini tambahkan titik slash. Isinya di sini misalnya hello world. Kita save, dan kemudian kita akan menjalankannya ke packet.json dulu. Kita akan setup script, kita ganti test menjadi dev. Untuk value nya kita ganti menjadi it. Save, kemudian ke terminal, jalankan npm run dev, kemudian klik link ini. Nah, bisa teman-teman lihat sini kita telah berhasil menambahkan Tailwind CSS. Buktinya apa? Buktinya di sini sudah tidak ada margin default browser. Nah, di sini misalnya kita mau ganti warnanya, tinggal kita buat saja, tambahkan kelas, kemudian teman-teman ketikkan text strip, kemudian warna yang ingin teman-teman gunakan, misalnya di sini purple. Nah, di sini akan tampil pilihan teman-teman gunakan yang mana. Semakin ke atas warnanya semakin gelap, semakin ke bawah semakin terang. Misalnya di sini saya akan menggunakan 600, kemudian enter, dan bisa teman-teman lihat warnanya telah berubah menjadi ungu. Oke, kita akan mulai langsung membuat UI-nya. Silakan ke YouTube. Nah, biar gampang, pertama kita akan membuat struktur elemennya, atau biasa saya sebut komponen. Di sini ada dua komponen utama. Yang pertama adalah navbar, dan kedua adalah kontennya. Jadi kalau kita buat di kode kita kembali lagi ke text editor, kita hapus saja. Di sini kita buat nav, kemudian di sini main. Selanjutnya kalau kita lihat lagi di navbar terdapat 3 komponen lagi. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Kita akan buat lagi di dalam nav. Sini kita buat div, kita beri 1, kita copy saja, tekan Alt shift bawah, kemudian 2, 3, balik lagi. Dan untuk kontennya sendiri di mainnya terdapat dua bagian, yaitu sidebar, kemudian kontennya. Jadi kalau kita buat lagi, balik di main, kita buat di sini sidebar, dan kita buat di sini div, yaitu konten. Balik lagi. Nah, pertama kita akan menangani navbarnya dulu, yang gampang-gampang dulu. Kita balik ke text editor. Yang pertama kita akan membuat bodinya, backgroundnya warna hitam. Kita beri kelas, kita berikan bg, singkatan dari background. Kemudian warnanya ini saya akan berikan gray 550. Kemudian untuk navnya posisinya fixed, kemudian kita berikan topnya 0, dan untuk displaynya flex. Untuk justify kontennya space between, kita pilih justify between, dan untuk itemnya kita buat di tengah center, di X nya heading kiri kanan yaitu 14 atau 56 pixel. Kita save dulu, kita lihat tidak tampil apa-apa karena warna hitam semua. Kita akan berikan background dulu, plus bg white, kita copy saja, kita berikan, kita save. Kita lihat tampil di sini. Kita belum membuat width-nya. Kita berikan width-nya 100, width-nya full. Untuk height-nya kita berikan 56 pixel. Untuk px-nya terlalu besar, kita kasih 4 saja atau 16 pixel. Save. Kita lihat. Oke, telah dibagi. Nah, untuk itu kita akan tangani yang ini dulu, yang komponen pertama. Kita balik lagi. Nah, untuk ikonnya sendiri teman-teman bisa mendownloadnya
di source code-nya, di directory asset. Jika sudah, kita akan mulai menambahkannya. Sini pertama kita akan berikan button, kemudian untuk isinya image, yaitu kita berikan icon di asset, icons, menu, kita berikan kelas, kita berikan width-nya 6 atau 24 pixel. Untuk selanjutnya kita berikan sini H3, kita buat sini YouTube, kita berikan kelas, kita berikan colornya teks flat 100, kemudian font size-nya teks XL. Kita save dulu, kita lihat tampil di sini. Cuma kita hapus dulu backgroundnya. Oke, di sini. Ini kita akan berikan flex. Kemudian kita berikan jarak gap untuk horizontalnya gap X, yaitu kita berikan 4. Save. Oke. Dan kalau kita lihat di YouTube, dan kalau kita hover, maka akan ada bayangan. Nah, kita akan berikan bayangannya. Kita di button sini, kita berikan kelas, berikan paddingnya 2 coba. Kemudian kita akan menggunakan pseudo class, yaitu hover. Kita berikan backgroundnya. Ketika di hover, maka backgroundnya warna white. Dan nggak bisa langsung lagi menambahkan utility-nya ketika teman-teman ingin menggunakan lebih dari satu utility pada pseudo class-nya. Kalau ingin menambahkan lagi, kita buat hover bg opacity, kita berikan 20. Kita save dulu, lihat, kita hover, oke, tampil. Tapi sini untuk backgroundnya rounded, jadi kita akan buat rounded dulu. Tambahkan hover, kemudian rounded, border radiusnya kita berikan full. Save. Dan kalau kita lihat, oke, cuma posisinya tidak sejajar. Kita akan sejajarkan dulu. Kita berikan di sini flex item center. Save. Oke. Kita akan lanjut di child kedua untuk inputannya. Oke, kita akan mengatur dulu ukuran dimensi dari komponen 2 ini. Kita akan menggunakan flex basis. Kita berikan basis. Untuk value-nya sendiri saya akan customize. Caranya adalah berikan kurung siku, kemudian value-nya. Di sini adalah 72%. Kemudian untuk display-nya saya akan berikan flex. Dan untuk posisi itemnya di tengah, item center. Kita hapus duanya, kita berikan input. Kita ganti type-nya source. Kemudian kelas kita berikan. Yang pertama kita akan mengubah background-nya dulu. Kita berikan background gray 950. Kemudian untuk color-nya text kita berikan slide 100. Untuk padding-nya atas bawah kita berikan 2, kiri kanan atau kiri saja kita berikan 4. Selanjutnya kita akan berikan border radius untuk atas kiri dan bawah kiri. Kita berikan di sini rounded L, kita berikan full. Selanjutnya untuk width-nya kita berikan width-nya juga saya akan customize. Sini saya berikan 51%. Kita save dulu. Dan kita lihat, oke, kebesaran kita tukar. Ini 51, ini 72. Save. Oke. Inputannya kita berikan placeholder. Save. Oke. Kita hapus backgroundnya. Kita berikan border. Berikan border. Dan kita berikan warnanya. Border zinc 800. Save. Oke, sudah muncul bordernya. Dan kemudian kita akan menambahkan button. Kita tambahkan di bawah input.
kita berikan button, isinya image. Untuk src nya kita berikan asset, icons, kemudian source, kita berikan class, kita berikan width-nya 5, kemudian kita akan berikan background untuk buttonnya, class bg yaitu zinc 800, kemudian untuk paddingnya py itu 2, kemudian px 5, dan untuk bordernya berikan border, kita berikan warna juga border zinc 800, save, kita lihat. Oke, kita lupa berikan strip px, save. Oke, dan kita akan berikan border radius di sebelah kanan, atas kanan, dan bawah kanan. Kita berikan di sini rounded hair, kemudian kita pilih full, save. Oke, dan kita akan tambahkan button untuk inputannya. Kita berikan di bawah sini button, kita berikan image, kemudian kita hapus alt nya, kita berikan sini src, asset, icon, kemudian mic, dan kita berikan kelas, kita berikan width-nya 6, kita save dulu, lihat kebesaran kita berikan 5. Oke, kalau kita lihat di sini ada backgroundnya ketika di hover, kita buat di button plus. Nah, di sini daripada kita buat lagi, mending kita gunakan lagi style yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di button menu. Kita ke atas, kemudian kita copy. Cara paling mudah untuk reusing style adalah kita ke style.css. Nah, di sini kita akan gunakan directive dari Tailwind, yaitu add layer, yang kita tambahkan di bagian komponen. Di sini kita berikan nama kelas, misalnya di sini g-default. Ini kita gunakan directive yaitu apply, dan di sini kita tinggal paste style yang telah kita gunakan di Tailwind. Kemudian kita save, kita kembali lagi ke index.html. Ini kita hapus saja. Sini kita tinggal kita gunakan bg default. Kita ke bawah, sini kita berikan bg default, save. Kalau kita lihat, kita hover, tinggal kita customize saja. Kita berikan tambahan margin di sini ml 4, save. Oke, selanjutnya kita akan menangani yang bagian komponen ketiga. Kita ke text editor, ke bawah, kita hapus 3-nya, kita berikan di sini image, src nya kita berikan set, kemudian icon, pilih ellipse, kita berikan kelas, width-nya 6, dan kita berikan kursornya pointer. Jadi ketika kita sorot, maka kursornya berubah jadi pointer. Kita hapus alt nya dulu, dan kita hapus background white-nya supaya bisa terlihat. Save, dan kita lihat. Oke, telah tampil. Kita balik lagi, dan di bawahnya kita akan berikan button, isinya kita berikan image, src nya kita berikan asset, kemudian icon, kemudian user. Kita berikan kelas, width-nya 6, dan text sky 600. Hapus alt nya, kemudian kita berikan di sini span, yaitu check in. Kita save dulu, lihat. Cuma di sini direction-nya dari atas ke bawah, kita akan membuat direction dari kiri ke kanan. Kita balik lagi, sini kita berikan kelas, displaynya flex, kemudian kita berikan itemnya center, save, kita lihat. Oke, kita akan berikan jarak antara ellipse sama buttonnya. Kita berikan sini space x, berikan 4,
save, kita lihat, oke. Dan kemudian kita berikan di sini untuk colornya text sky 600. Kemudian untuk buttonnya kita berikan kelas, untuk displaynya flex, posisi itemnya di tengah, item center. Ini kita berikan border dengan ketebalannya 2 pixel, dan kita berikan warna bordernya zinc 800. Kita save dulu, oke. Kita buat untuk paddingnya L, kita berikan 4, save, oke. Kita lihat dulu kejauhan, kita berikan 2, save, oke. Kita akan berikan padding untuk buttonnya atas, bawah, dan kiri kanan. Kita ke button, untuk PY nya atas bawah kita berikan 1, PX nya kita berikan 2, save, oke. Dan kita akan berikan border radiusnya full, kita berikan di sini rounded full, save, oke. Dan untuk text secondnya kita buat font size nya kecil, klik lagi, kita buat di sini text SM, kemudian kita buat font semi bold, save, oke. Dan kita akan berikan hover. Jika di hover maka backgroundnya warna biru. Buttonnya sini kita berikan hover BG sky 600, dan ketika di hover lagi kita berikan BG opacity 30, save. Kita lihat hover maka akan tampil background biru. Tinggal kita buat inputannya di tengah. Nah, saat ini inputannya bergeser ke kiri. Kalau kita lihat di YouTube dia di tengah. Kita balik lagi ke text editor, kita ke atas. Nah, di sini basis kita akan berikan basisnya 55%. Kemudian untuk PL nya kita berikan 24, dan untuk inputnya sendiri kita akan berikan width nya 75%. Kita save dulu, lihat, oke. Dan sepertinya untuk buttonnya sendiri tidak sama ukurannya dengan input. Kita akan customize untuk value nya. Kita ke button, pilih PY, kita akan hapus, kita berikan kurung siku, kemudian kita berikan 10 pixel, save, kita lihat, oke, sudah sama tingginya. Nah, dengan begini kita telah selesai untuk bagian navbarnya. Kita akan lanjut ke sidebarnya. Kita kembali lagi ke text editor, ke bawah. Pertama kita ingin tahu dulu di mana letak posisi dari main ini. Kita berikan kelas BG white, save. Kita lihat ternyata posisinya di balik navbar, dan bisa teman-teman lihat di sini navbarnya belum kita berikan background color. Kita akan berikan background color, dan juga sekalian kita taruh sidebarnya ini dan konten di bawah sini. Balik lagi ke text editor, kita ke atas, di navbar sini kita berikan BG gray 950. Bawah lagi untuk mainnya di sini kita berikan padding top yaitu 14, disesuaikan dengan tinggi navbar. Save, balik lagi, dan posisinya sudah di bawah. Dan kemudian kita akan membuat tampilannya dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Balik lagi, kita akan berikan displaynya flex, dan untuk ukurannya kita akan berikan kontennya, kita berikan kelas, kita berikan basisnya full, dan untuk aside-nya kita berikan kelas. Untuk basisnya kita berikan 56. Kita save dulu, kita lihat, oke, telah tampil. Dan untuk
sidebar sendiri posisinya adalah fixed. Kita akan ubah posisinya. Kita berikan di sini fixed. Dan untuk topnya sendiri kita akan berikan 14. Kita save dulu. Kita lihat dia berada di sini. Cuma sini tertimpa oleh konten. Kita akan berikan z-index 10. Kita juga berikan untuk navbarnya z-index 10 supaya dia sederajat sama sidebar. Set 10. Kita save dulu. Kita lihat. Sekarang tinggal kita buat kontennya di sebelah kanan. Balik. Bawah. Sini kita akan berikan margin left-nya 56. Disesuaikan dengan lebar dari sidebar. Kita save. Dan bisa teman-teman lihat di sini setelah berada di kanan. Dan kita akan berikan background color supaya mudah dilihat. Kita hapus dulu background white-nya. Berikan di sini BG red 300 dan kita berikan sidebar BG gray 150. Dan juga kita akan berikan padding 3. Save. Oke, sini belum kelihatan karena fontnya warna hitam. Kita hapus dulu sidebarnya. Sini kita akan berikan isinya yaitu UL, kemudian isinya LI, di dalamnya ada elemen A. Bentar. Untuk href-nya kita berikan agar. Kemudian untuk isinya kita berikan di sini image. Untuk src-nya kita berikan asset, icon, kemudian home. Hapus dulu alt-nya. Kemudian kita akan berikan kelas width-nya 6 dan di bawahnya kita berikan span. Kita berikan home. Kita berikan kelas text flat 100. Kita save dulu. Kita lihat. Oke, telah tampil. Cuma ini tampilnya atas bawah. Akan berikan tampilan kiri kanan. Kita berikan di sini untuk A-nya kelas yaitu displaynya flex. Kemudian untuk jaraknya kita berikan gap x 4. Save. Oke. Dan kemudian kita akan berikan headingnya x-nya 2 atau coba 3. Kemudian untuk atas bawah, padding atas bawah PY 2. Save. Kita lihat. Oke, cuma ini kurang geser. Karena kalau kita lihat di sini home sama logonya sejajar. Kita akan buat di sini sejajar. Sini kita berikan 6 coba. Save. Oke, telah sejajar. Ikonnya juga telah sejajar. Kita lihat ya, sejajar ikonnya. Dan kemudian kita akan berikan kalau dia aktif, kita akan berikan warna background. Kita balik lagi. Sini kita berikan BG Zing 800. Kemudian kita berikan BG opacity-nya 80. Kita save dulu. Kita lihat. Ini setelah muncul backgroundnya. Cuma di sini untuk width-nya sampai di sini. Ini karena kita telah menggunakan posisinya fixed. Cuma kita menggunakan basis 56 atau lebar dari display flex. Kita akan ganti menggunakan width. Nah, di sini kita hapus, akan menggunakan basis lagi. Tapi width kita save. Dan kalau kita lihat, oke, dia telah memanjang sampai sini. Dan di sini tinggal kita berikan untuk sudut-sudutnya, kita berikan border radius. Kita berikan di sini rounded G, save.
Kita lihat. Oke. Dan di sini kita tinggal berikan hover. Balik. Kita berikan di sini. Ketika hover, maka untuk backgroundnya kita berikan Zing 200. Kemudian untuk opacity-nya ketika hover kita berikan BG opacity, kita berikan 60. Save. Kita hover, set. Nah, di sini tinggal kita berikan maksimal height-nya. Kita berikan max height. Jadi ketika maksimal height-nya full, yang artinya telah melebihi dari 100%, maka kita berikan overflow. Untuk sumbu Y-nya auto. Kita save. Dan di sini tinggal kita coba, kita akan copy kan Alt shift bawah sebanyak-banyaknya, kemudian save, dan kita lihat belum sampai bawah. Kita copy lagi, Alt shift bawah, save, dan bisa teman-teman lihat telah tampil overflow. Dan di sini ini kan pada aktif semua ini backgroundnya. Gimana kalau kita pisahkan untuk background aktifnya di reusing style. Jadi kita pindahkan di CSS stylenya. Kita balik lagi, undo lagi untuk isinya, balikan ke awal, Ctrl Z saja. Kita buka lagi, dan di sini kita cut saja background Zing sampai dengan background opacity 50, 80, dan Ctrl X, kemudian ke style.css. Sini tinggal kita tambahkan active link, kita gunakan apply, kemudian paste, tekan titik koma, save. Kita balik lagi ke index.html, kita berikan yang pertama home active link. Kita save dulu apakah berhasil. Kita lihat, oke, berhasil. Dan selanjutnya tinggal kita copy saja, Alt shift bawah, Alt shift bawah, Alt shift bawah 4 kali. Kita hapus untuk yang tiganya, active linknya. Kita select, kemudian tekan Ctrl D, hapus, save, tekan SC menjadi 1. Kemudian kita lihat lagi, kita hover, oke. Nah, di sini tinggal kita berikan divider, kita berikan di bawah sini, di bawah LI, berikan di sini div, kita berikan kelas, kita berikan border dengan ketebalannya 2, kemudian kita berikan border warnanya misalnya gray atau Zing 800. Save. Kita lihat, oke, di bawah sini cuma sepertinya ketebalan, kita berikan bordernya widthnya 1 saja, kita hapus, save. Tinggal kita berikan jarak, kita kembali lagi, kita berikan di UL saja, kita berikan di sini kelas, margin bottomnya 2, save. Bikin 3, kita bikin coba 3, save. Oke, untuk sidebarnya saya akan sampai di sini saja untuk menu-menunya, karena pada dasarnya kalau sampai di bawah sama saja stylenya. Jadi untuk menghemat waktu saya cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di sisi konten. Kita akan lihat dulu desain untuk bagian konten ke YouTube. Nah, di sini di konten ada 2 komponen utama, yaitu list button menu dan list card. Kita akan tangani yang list button menunya dulu. Ke text editor, ke bawah, kita hapus konten ini, kita buat sini div yang pertama untuk list button menu, kemudian div yang kedua ini untuk list card. Kita berikan di sini kelas, posisinya fixed, kemudian untuk width-nya full, untuk background color-nya BG gray 950, dan kita akan berikan padding yaitu 3,
Untuk saat ini gini saja dulu. Kemudian kita buat sini div, yaitu untuk buttonnya, button ini kita buat di sini kelas, posisinya absolute, dan untuk right-nya kita buat right, untuk value-nya 229 pixel, dan untuk background color-nya gray 950. Untuk width-nya kita berikan 14, dan kita berikan di sini button, kita berikan kelas, yaitu kita berikan untuk border radiusnya full, kita berikan paddingnya 2, dan untuk jika di hover maka BG white, kita berikan opacity, BG opacity-nya 20, kita berikan sini image, src-nya yaitu asset icon right, kita berikan class, width-nya 5, kita save dulu, kita lihat. Oke, telah tampil. Tinggal kita berikan list button menunya di bawah sini, ikan div, berikan kelas, displaynya flex, kemudian kita berikan padding leftnya 8, kemudian untuk jarak gap x kita berikan 4. Ini kita berikan button sama alt, button yang pertama kita berikan kelas, untuk backgroundnya white, untuk textnya warnanya gray, kita buat 800, dan selanjutnya untuk paddingnya atas bawah kita berikan nilainya 6 pixel, untuk kiri kanan kita berikan 3, untuk roundednya kita berikan LG, kita save dulu, kita lihat sini, kita akan buatnya di kanan, ini entah kenapa right, save. Oke, di sebelah kanan tadi typo, ini kayaknya kebesaran untuk fontnya, kita buat di sini text SM, save. Oke, kita lihat. Oke, tinggal kita buat lagi untuk yang button yang lain, kita copy saja, Alt Shift bawah, sini misalnya namanya gaming, tinggal kita ubah yang di atas ini aktif menunya, yang kedua tidak aktif, kita berikan di sini BG opacity-nya 10, dan ketika di hover kita buat BG opacity-nya 20, kita hapus, untuk gray-nya ganti slate, kita ubah menjadi 100, save, kita lihat. Oke, tinggal kita tambahkan sampai di sini, copy saja. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan white space-nya, tambahkan sini white space no wrap, jadi teks yang ada di dalam button ini tidak akan terpotong. Save, kita copy sampai 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, save, kita ganti misalnya di sini coding night, sini kita ganti musik, ya apapun lah, barang terserah, bla bla bla. Kita copy saja ini lagi, Alt Shift bawah, save,
Ini ada muncul. Jadi kita buat atas, kita ke atas 224, save. Oke, tinggal kita buat sebelah kanan. Kita buat buttonnya berada di kanan, kita berikan sini text right, save. Oke, tinggal kita berikan margin di buttonnya sini, kita berikan MR4, save. Oke, dan begini kita telah selesai untuk bagian list button menunya. Kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu list cardnya. Oke, kita balik lagi ke text editor bawah. Nah, di sini kita hapus untuk list cardnya. Sini kita berikan kelas. Kita akan gunakan displaynya grid. Nah, di sini bagaimana kalau kita belajar customize style Tailwind, yaitu kita akan customize grid kolomnya. Silahkan ke tailwind.config. Nah, di sini theme extend, kita akan pilih Tailwind style mana yang mau kita customize. Sini akan kita customize yaitu grid template column. Kemudian di sini kita berikan namanya responsive. Kita berikan venue-nya repeat, yaitu untuk kolomnya autofill. Kemudian untuk ukurannya kita gunakan min max, minimalnya 300 pixel. Kemudian untuk maxnya 1 fr. Kita save, kita gunakan di index.html. Sini tinggal kita panggil grid call, yaitu responsive yang telah kita buat tadi, responsive ini. Kemudian kita akan berikan gap yaitu 4, dan selanjutnya kita buat di sini div untuk cardnya. Kita gunakan kelas, kita akan berikan kursornya pointer. Nah, di sini kita berikan pertama figure untuk gambarnya, kita berikan image, src-nya kita berikan asset example, hapus alt-nya. Kita akan berikan kelas di figure, itu display posisinya relatif. Kemudian kita berikan width-nya full, dan untuk image kita berikan kelas untuk height-nya 52. Kemudian kita save dulu, kita lihat. Oke, yang berada di atas kita akan turunkan. Sekalian kita akan hapus background merahnya ini. Kita ke atas dulu, kita hapus background red-nya, bawah lagi. Kita akan berikan di sini padding top-nya 24, coba save. Oke, kita lihat desainnya agak dekat ya, ini agak jauh. Balik, kita berikan coba 20, save. Kita lihat, oke. Kemudian tinggal kita geser untuk posisinya dekat sini ya, berarti di sini. Kita balik, kita berikan IL-nya 20, coba save. Terlalu dekat, 28, save. Oke, 28. Dan kita akan berikan rounded ke image. Ini kita berikan rounded XL, save. Kita lihat. Oke. Dan kita akan berikan untuk menitnya, menit hitam ini. Kita berikan di sini, di bawah sini. Kita berikan P, yaitu misalnya 2003. Kita berikan sini kelas untuk teksnya slide 100, backgroundnya gray 950, posisinya absolute. Kemudian untuk penempatannya bottomnya 0, untuk right-nya kita berikan 3, save. Kita lihat. Oke, jadi sini SM untuk fontnya kita berikan teks
SM. Untuk right-nya kita geser lagi, bikin 4, save, kasih 8, save. Oke, tinggal kita naikkan lagi, bottomnya kita kasih 4, save. Untuk ketinggian kasih 2, save. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menangani untuk bodinya, body cardnya. Kita balik, di bawah figures ini kita berikan div class, displaynya flex. Kemudian untuk justify-nya kita berikan space between, justify between. Sini kita akan berikan div, yang pertama untuk gambarnya, kedua untuk teksnya, dan ketiga untuk tombol ini. Kita balik, sini kita berikan image, source-nya kita gunakan asset, icon. Sini saya akan menggunakan user saja. Kemudian saya berikan kelas, width-nya kita berikan 5. Kemudian kita berikan rounded full ke bawah. Dan kita berikan div. Sini untuk H3, ini heading. Kemudian kita berikan P, paragraph. Kita lihat dulu desainnya. Ya, paragraph. Kemudian kita berikan untuk views sama year-nya. Kita berikan di bawah sini P, yaitu misalnya 1,6. Kemudian kita berikan tanda bool. Kemudian sini kita berikan tahunnya, yang 1 year. Dan di bawahnya kita akan berikan button. Sini image, isinya yaitu asset, icon, ellipse. Kita berikan kelas, width-nya 6. Kita save dulu, kita lihat. Oke, kita berikan sini kelas, yaitu text, slide-nya 100. Kemudian untuk teksnya LG, paragraph. Kalau kita lihat warnanya agak gelap. Kita berikan sini kelas text, slide kita berikan 200. Dan untuk di bawahnya kelas text, slide 200. Save. Lihat masih terang. Mungkin kita berikan opacity. Kita berikan sini opacity-nya 70. Kita gunakan juga opacity di bawah 70. Save. Oke. Kemudian kita akan berikan basis. Kita kembali lagi text editor. Kita berikan di sini kelas. Kita berikan flex-nya 1. Kemudian untuk image seharusnya tidak perlu pakai div, kita hapus saja. Sini flex none. Untuk width-nya kita berikan 8. Kita save dulu, kita lihat. Oke, tinggal kita berikan gap atas, kita berikan gap. Untuk X kita berikan 2, coba save. Mungkin 3, kita berikan 3, save. Oke, tinggal kalau teksnya panjang maka di paragraf kedua akan dipotong. Kita akan menggunakan line clamp. Di sini kita berikan line clamp 2. Jadi kalau teksnya panjang, misalnya di sini bla bla bla, save. Kita lihat, maka bisa teman-teman lihat, maka akan tampil titik-titik karena kepanjangan. Oke, karena dibatasi menjadi 2 paragraf. Selanjutnya tinggal kita posisikan untuk image-nya di atas. Kita kembali lagi. Kita akan gunakan di sini item star. Kita save, kita lihat. Oke, berada di atas. Paddingnya, padding top kita akan berikan. Nah, terlalu dekat. Padding top mungkin 2. Save. Oke. Kalau kita geser ini titik buttonnya,
bawah sini kita buat kelas heading right 4, coba save, kita lihat. Oke, cuma di sini by default yang gambar titik 3 ini hilang tombolnya, tapi kalau kita hover maka akan tampil. Nah, untuk melakukan itu kita akan menggunakan specificity, yang artinya kita akan select menggunakan CSS murni, karena by default Tailwind tidak mendukung specificity. Untuk lebih mudah, kita akan berikan data. Sini kita berikan card body, kita save dulu, kemudian ke style.css. Sini kita buat div, kita akan select yang memiliki data yaitu card body yang di dalamnya memiliki button, elemen button, maka untuk displaynya none. Tapi ketika div, kita copy saja Alt+Shift bawah. Tapi ketika di hover bagian div ini, kita berikan sini post_idle class, maka untuk buttonnya, displaynya kita balikan ke blok. Kita save, kita lihat. Nah, ini hilang. Untuk buttonnya ketika kita hover maka akan tampil. Oke, tinggal kita perbaiki dulu ini bagian views-nya. Kita ke text editor lagi, kita ke index.html, kita buat 1,6 views, save. Oke, tinggal kita perbanyak, select, kemudian kita copy 1, 2, kita buat 9 saja, kita save. Kita akan lihat. Oke, di sini ada sedikit gangguan. Kita akan berikan z index pada select menunya. Kita kembali lagi ke text editor, ke atas sini kita berikan z index 10. Kita akan naikkan, save. Kemudian kalau kita scroll, maka untuk list card-nya berada di bawah. Tinggal kita berikan posisi dari jarak di sebelah kanan ya, karena ini masuk ke dalam. Kita kembali lagi ke bawah sini, kita berikan heading right-nya 24, coba save. Oke, kalau kita lihat, oke, oke deh. Dan dengan gini kita telah selesai belajar menggunakan Tailwind CSS dengan studi kasus YouTube UI mode desktopnya. Teman-teman bisa lanjut belajar lagi tentang Tailwind di dokumentasinya. Dan untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.